sudah sering mendengar beberapa istilah dalam hukum seperti pengacara atau lawyer, advokat, kuasa hukum, konsultan hukum, dan sebagainya. Di antara beberapa istilah tersebut, mungkin masih ada yang belum memahami perbedaannya satu sama lain. Nah, pada kesempatan ini, kami ingin menjelaskan lebih jauh mengenai profesi advokat. Yuk, ketahui apa definisi, tugas, dan wewenang seorang advokat. Kata advokat diambil dari bahasa Latin yakni advocar, yang memiliki arti to defend, mempertahankan, to call to one side, memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu, to pacor, to warrant, menjamin. Adapun dalam bahasa Inggris advokat diungkapkan dengan diksi advocate, artinya to defend by argument, mempertahankan dengan argumentasi. To support, mendukung, indicate or recommend publicly, menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang advokat, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang dapat diberikan oleh seorang advokat adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Seseorang yang dapat diangkat menjadi seorang advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, yaitu organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Tugas advokat. Pertama, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP, memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan. Pasal 54, diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum. Pasal 56 ayat 1. Kedua, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, memberi jasa pelayanan hukum. Pasal 1/2, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 22 ayat 1. Ketiga, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pemberian bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 56 ayat 1. Keempat, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang bantuan hukum, melakukan pelayanan bantuan hukum. Pasal 9 huruf D, menyelenggarakan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum. Pasal 9 huruf T. Wewenang advokat. Pertama, advokat sebagai penegak hukum akan menegakkan hukum dan keadilan. Sedang advokat sebagai profesi hukum akan membela kepentingan klien dengan tidak secara membabi buta. Membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan membantu hakim dalam memutuskan perkara melalui data dan informasi yang ada untuk disampaikan di pengadilan sesuai kode etik profesi, menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan. Kedua, advokat sebagai pekerjaan profesional yang berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikat oleh aturan tingkah laku dan kode etik profesi. Advokat selain berperan memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Legal aid oleh advokat adalah pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma pada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah legal assistance oleh advokat adalah bantuan hukum yang cakupannya luas, tidak hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu. Ketiga, advokat dalam kedudukan sebagai penegak hukum yang berada di luar pemerintahan. Jika dalam pemerintahan kamu mengenal penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, maka fungsi atau keberadaan advokat adalah sebagai penyimbang dominasi penegak hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan. Keempat, advokat akan melakukan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam proses peradilan, fungsi advokat adalah untuk membantu jalannya proses peradilan agar efisien dan efektif dengan keberadaannya. Kelima,
Advokat akan bertindak untuk membela harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan pidana. Fungsi advokat adalah membela harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan pidana. Misalnya, tersangka atau terdakwa yang juga berhak didampingi oleh penasihat hukum, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa seseorang yang dapat diangkat menjadi seorang advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Di Indonesia, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Advokat, syarat-syarat untuk menjadi advokat adalah sebagai berikut. Warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun, terus-menerus pada kantor advokat, berperilaku baik, jujur, berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pembuktian seseorang sebagai advokat adalah sebagai berikut. Surat pengangkatan sebagai advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat. Surat keterangan sumpah sebagai advokat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi yang bersangkutan. Kartu anggota advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat. Sekian penjelasan kami tentang pengertian, tugas, wewenang, fungsi, dan syarat menjadi advokat. Semoga video ini dapat membantu kamu. Thank you for watching.